Dan setiap sejarahnya Nabi ada pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kita mau baca sejarahnya Nabi mulai dari lahirnya, masa pertumbuhannya, masa pendidikannya, masa kerasulannya, masa hijrahnya, masa pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, masa hijrahnya sampai di Madinah, masa peperangan. Semua setiap fragmen dari kehidupannya Rasulullah ada pelajaran penting, pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Dan semuanya akan nambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita yang orang-orang lemah. Kita orang lemah. Kita ini setiap dapat bencana baru sedikit sudah seakan-akan dunia kiamat. Ngeluhnya luar biasa. Padahal Nabi kita Rasulullah SAW dari mulai kecil sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang berat yang kita yang menghadirkan di sini belum pernah mengalami apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW masih kecil. Bukan sudah dewasa. Kalau sudah dewasa jadi seorang Rasul, beliau berdakwah lebih berat. Ujian di masa kecilnya Rasulullah mungkin tak seorang pun kita yang hadir di sini tidak bisa mengalami ujian berat yang dirasakan Rasulullah SAW. Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali menambahkan kekuatan kepada hambanya, supaya hambanya jadi orang yang lebih berkualitas, jadi orang yang lebih kuat. Dan Nabi pun dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya pendidikan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Sebaik-baik pendidikan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Bayangkan lahir ke muka bumi tidak punya ayah. Insya Allah kita semuanya pernah lahir, pernah mencium lahir panggil ayah, bisa panggil sebutan ayah, kita bisa dengar ayah kita, dengar anakku, waladi, putraku. Nabi Muhammad tidak pernah dengarkan itu. Kata ulama, yatim yang paling dahsyat, penderitaan bagi seorang yatim yang paling dahsyat adalah ketika lahir ayahnya sudah tidak ada. Kalau yatim setelah ia lahir, ia sudah pernah memanggil ayah, atau pernah dipanggil wahai anakku, atau pernah dicium oleh ayahnya, atau pernah mencium aroma daripada ayahnya, ada kenangan. Nabi Muhammad masih di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Abdullah bin Abdul Muttalib sudah melakukan perjalanan pergi ke Syam untuk berdagang. Pulang dari Syam mampir ke keluarganya. Ibunya Abdullah bin Abdul Muttalib itu orang Madinah, dari Bani Najjar. Nabi Muhammad ini punya ayah, ayahnya ibunya orang Madinah. Paman-pamannya Abdullah ini ada di Madinah. Ini tertibnya Allah. Makanya Allah kemudian hijrah ke Madinah, kembali kepada keluarga, bertempat tinggal di ayahnya di Madinah. Pulang dari Syam sampai ke Madinah, silaturahmi dengan keluarganya, keluarga ibunya, paman-pamannya, dari ibunya. Dan akhirnya beliau meninggal di sana. Sampailah kabar ke Mukarramah, Nabi meninggal. Ayahnya Rasulullah meninggal. Nabi lahir gak pernah punya ayah, gak pernah berjumpa dengan ayahnya, gak pernah manggil ayah, gak pernah dipanggil oleh seseorang ya bunaya, seperti kita semua dengar kalau ayah kita manggil anakku, putraku. Nabi gak ngalami masa itu. Lahir kecil sudah dikejar sama orang Yahudi, mau dibunuh. Karena orang Yahudi mendengar tentang kenabian di akhir zaman. Dipindahkan sama kakeknya, disusu oleh Alimatus Sya'diyah. Ketika usianya 6 tahun dijemput sama ibunya Siti Aminah, dibawa ke Madinah untuk bersilaturahim dengan keluarga ayahnya dan juga berziarah ke makam ayahnya, supaya tahu, nak, ayahmu punya keluarga di Madinah, supaya kenal dengan keluarganya. Ini pelajaran penting juga buat kita. Terkadang kita punya paman, punya bibi, punya keluarga, gak pernah kita silaturahim. Nabi Muhammad dari kecil sama ibunya diperkenalkan sama saudara-saudaranya, ayahnya yang ada di Madinah. Aminah bawa Rasulullah perjalanan 500 km dari Mekah ke Madinah, hanya bertiga. Seorang janda yaitu ibunya Rasulullah SAW, Aminah, bawa anaknya yang masih 6 tahun, dan bawa salah satu pembantunya Ummu Aiman. Perjalanan 500 km dilalui oleh Siti Aminah, bawa Rasulullah untuk apa? Untuk silaturahmi dengan keluarga. Sampai di Madinah diperkenalkan dengan keluarga ayahnya, silaturahmi dengan keluarga ayahnya.
dan sempat berziarah atau ditunjukkan oleh Siti Aminah makam daripada ayah. Bayangkan, seorang anak yang gak pernah berjumpa dengan ayahnya, lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim, gak pernah berjumpa dengan ayahnya. Ketika melihat makam ayahnya, setelah itu pulang ke Makkah, maka setiap anak di perjalanan yang ada di kepala siapa ayahnya. Karena baru pertama kali berjumpa, dan bukan berjumpa dengan ayahnya masih dalam keadaan hidup, tapi ayahnya sudah meninggal dunia. Jalan sama ibunya pulang ke Makkah, perjalanan baru 150 km. Di tengah jalan di sebuah desa yang bernama Abwa, ibunya sakit dan meninggal dunia. Kita di sini ada nggak yang ngalamin ujian seperti itu? Lahir nggak punya bapak, baru jalan bareng sama ibunya, tinggal di rumah Halimatus Sa'diyah, lama berpisah dengan ibunya, lama baru berjumpa dengan ibunya, kemudian keluar kota bareng dengan ibunya dalam perasaan yang bahagia. Kebahagiaan itu bercampur dengan kesedihan ketika melihat makam ayahnya, teringat dengan ayah. Di Mekah dilihat anak-anak seusia, dia punya ayah semua, maka setiap anak punya kerinduan, ada kesedihan di hatinya Rasulullah. Baru jalan pulang, belum sampai di kota Mekah, di tengah-tengah jalan ibunya meninggal dunia, meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Kata Ummu Aiman, setiap aku gerakkan sebelum Aminah meninggal dunia, maka tangan ini diangkat mau memeluk putranya Rasulullah SAW. Meninggal di pelukannya Rasulullah SAW. Ketika ibunya meninggal, Ummu Aiman melihat Rasulullah SAW sedih ya, luar biasa. Beliau menangis karena di hari itu beliau berpisah dengan ibunya. Maka Ummu Aiman mengusap kepalanya Rasulullah sambil berkata, sabar wahai anakku, sabar, sabar. Didinginkan hatinya Rasulullah SAW. Maka Ummu Aiman berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, bantu aku menggalikan kubur ibu. Anak usia 6 tahun, lahir gak ketemu dengan ayahnya. Saat itu dia berpisah dengan ibunya, dan dia harus menggalikan kuburnya untuk ibunya sendiri. Maka digali kuburnya tersebut yang masih usianya 6 tahun. Kuburan ibunya sendiri ia gali. Setelah digali, ia dimasukkan jenazahnya tercinta di situ. Setelah dimakamkan, kata Ummu Aiman, aku pegang tangan Muhammad dan aku ajak dia pulang ke Makkah. Maka ketika aku pegang tangannya, Muhammad berjalan sambil berkata, Ummi, ibuku. Seakan mengatakan, jangan tinggalkan ibuku. Kita berangkat bersama, kenapa harus pulang berpisah? Anak usia 6 tahun. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diberikan usia yang luar biasa. Ujian yang tak lain tak bukan untuk menambah kekuatan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ini pegang amanah yang bukan sembarang amanah. Allah gak akan berikan amanah kecuali kepada orang yang kuat. Dari kecil dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kuat. Al-i'ada minallah, dipersiapkan untuk mengemban amanah yang besar, untuk berdakwah dengan tantangan yang luar biasa. Dari kecil sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di Makkah, yang menuju ke rumah, sampai di ke rumah, langsung ke rumah kakeknya Abdul Muthalib. Sampai di rumah kakeknya, diketuk rumah kakeknya, dibuka oleh kakeknya. Abdul Muthalib cuma melihat Muhammad dan Ummu Aiman. Dan Abdul Muthalib langsung bertanya, Aina Umma, mana ibumu, mana ibumu? Maka Rasulullah sampai menangis dan berkata, Ummi. Dan Ummu Aiman berkata, laqad matat, telah meninggal ibunya. Abdul Muthalib pun menangis yang sangat luar biasa, sedih melihat cucu yang lahir tanpa seorang ayah. Usianya baru 6 tahun sudah pisah dengan ibunya meninggal. Maka dipeluk Rasulullah SAW, dan kakeknya berkata, Anta bunayya, engkau anakku, jangan takut, engkau tidak sendiri, engkau ini anak saya. Dalam kisah yang pendek ini kita bisa dapat banyak pelajaran. Maka sejarahnya hidup Rasulullah SAW pelajaran penting buat kita. Nabi masih usia seperti itu sudah mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang baru diberi ujian sedikit sama Allah sudah meledak bagaikan kiamat. Dan terkadang kita tidak sabar, bahkan kita terkadang masuk dalam kategori tidak terima dengan apa yang diberikan Allah.